Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena di dalam hidup kami ini Engkau memberikan akan puji-pujian yang menolong kami untuk mengekspresikan apa yang sungguh-sungguh kami ingin katakan kepadamu. Tuhan, betapa indahnya puji-pujian Kristiani, di mana kami boleh berkata kepadamu, Tuhan penuhilah kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan belajar mendidik akan diri kami sendiri untuk terus-menerus membuka akan hati dan pikiran kami untuk segala sesuatu yang Engkau secara ajaib sudah sediakan bagi kami. Mungkin ada di antara kami yang hadir di dalam ibadat ini dengan pergumulan-pergumulan pribadi yang masih belum selesai, Tuhan. Kadang-kadang kami lelah di dalam hidup ini. Kadang-kadang kami kecewa. Bahkan tidak jarang kami marah bukan hanya kepada diri kami sendiri. Bahkan kami marah kepada Tuhan. Kami merasa hidup ini Tuhanlah yang mengatur. Dan kami merasa bahwa Tuhan membiarkan kami mengalami hal-hal yang kami tidak sukai. Tuhan ampuni kami. Oleh karena kami tahu apa yang kami rasakan dan pikirkan tidak selalu merupakan kebenaran yang mewakili akan diri kami sendiri. Kami bahkan tidak mengerti kenapa kami berpikir dengan pikiran yang kami pakai. Kami merasa dengan perasaan-perasaan yang kami terus hidupkan. Di tengah kehidupan membutuhkan pertanggungjawaban. Yang kadang-kadang kami pun lalai. Tuhan, tolong kami. Ampuni dan berilah kepada kami semua, supaya kami menyediakan hati dan pikiran kami saat ini secara khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi sia-sia di dalam menghadiri ibadat pada pagi hari ini. Pimpin kami semua Tuhan dan dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai suatu tema yang dipilih oleh hamba Tuhan di sini. Tema yang tidak biasa. Yaitu kita perlu sekali untuk memikirkan bagaimana kita seharusnya berpikir ulang untuk setiap nasihat yang kita terima. Jadi kita seharusnya berpikir ulang untuk setiap nasihat yang kita terima. Termasuk nasihat-nasihat dari orang-orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Tidak selalu benar, saudara. Saya mengenal seorang yang mengeluh oleh karena dia salah langkah di dalam pacaran sampai menghamili pacarnya. Dan mamanya itu begitu kerasnya memaksa harus digugurkan. Tentu lahir daripada suatu pikiran yang menurut dia baik. Memikirkan masa depan dari anaknya. Menjaga akan martabat seluruh keluarganya. Nasihat dari orang yang mengasihi kita tidak selalu benar. Jadi sebagai orang Kristen kita itu diajar untuk waspada. Jadi saya percaya sekali hamba Tuhan di sini memilih topik ini ya. Ini tidak kebetulan saudara, oleh karena mungkin jarang juga dipikirkan. Dan untuk topik seperti ini dia memberikan kepada saya untuk mengambil dari Ester pasalnya yang ketiga.
Saudara, Ester itu kitab yang khusus pada saat umat Yehuda Israel sekarang ini tidak lagi berada di bawah pemerintahan Babilonia. Mereka akan dibuang ke Babilonia. Tapi Babilonia itu sudah kolaps. Jadi diganti dengan pemerintahan Persia. Yang sekarang ini saudara kenal dengan negara Iran. Oke? Dulu ada raja, ada kaisar Shah Iran, ya. Pahlavi itu. Yang sudah jatuh tahun 74 di bawah Mullah sehingga menjadi negara Muslim. Jadi Iran itu pernah mempunyai raja Ahasveros yang kemungkinan itu Xerxes pertama. Sebab sejarah itu menulis namanya itu kadang-kadang beda-beda. Kemungkinan namanya Koresh. Tetapi di Alkitab ditulisnya Ahasveros. Yang kebetulan mempunyai istri yang berani independen, ya kan? Emansipasi wanita, ya. Dan istri itu kemudian diusir dan kemudian raja itu mencari penggantinya. Dan dari orang-orang yang dipilihnya ternyata orang Yahudi yang dapat, Ester. Tapi Ester tidak menceritakan dirinya orang Yahudi, saudara. Dan kebetulan itu Ahasveros itu memakai akan bangsa-bangsa lain untuk menjadi orang-orang kepercayaannya. Jadi orang yang dipakai yang utama itu bahkan bukan orang Persia, saudara, tapi orang dari Palestina. Itu ada 7 suku yang sebetulnya harusnya itu dihabiskan gitu ya ketika Tuhan memberikan akan tanah perjanjian itu. Jadi suku bangsa Agag. Nah, orang ini namanya Haman. Nah, ini cerita di situ ya. Yang kebetulan ya lagi diangkat sebagai perdana menteri, dipuja-puja. Ya, semana-mana orang tunduk dan menghormatinya. Tapi ternyata setiap kali lewat ada orang tertentu duduk di pinggir jalan yang tidak manggut. Tidak hormat sama dia. Yaitu pamannya dari Ester. Itu. Jadi Mordekai, ya akhirnya sampai ke telinga Haman, ada orang kurang ajar ini. Dan begitu marahnya Haman dan dia ingin memusnahkan, jadi ingin melakukan ethnic cleansing, ya orang Yahudi semua mesti dihapus dari dunia ini. Itu dibunuh. Dan ternyata nasihat itu diberikan kepada Raja Ahasveros. Ternyata Raja Ahasveros itu begitu gampangnya mengabulkannya. Nah ini, sehingga ini diambil oleh hamba Tuhan di sini sebagai sesuatu contoh yang sebetulnya hanya untuk menstimulir akan pikiran kita kepada topik. Jadi bukan untuk dikhotbahkan ayat per ayat gitu ya, tapi hanya sebagai stimulan gitu. Oke? Ya, sehingga saya tidak membaca semua ayat ini. Saya ingin membaca kata-kata dari orang yang namanya Haman itu. Saya lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Dari Ester pasal 3. Jadi Haman itu berupaya memusnahkan semua orang Yahudi. Dia berkata kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai, ya, dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan Tuanku. Ya, hukum yang mereka pakai itu berlainan dengan hukum segala bangsa. Hukum raja tidak mereka lakukan. Ya, tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa hidup. Mereka harus dibunuh semuanya. Dan raja ternyata mengizinkan. Jadi saudara kalau lihat di dalam Alkitab, tadi saya katakan, ini hanya dipilih oleh hamba Tuhan di sini sebagai suatu contoh stimulan to think about the topic. Gitu ya, supaya kita pikir. Sebetulnya di dalam Alkitab banyak sekali ya contoh-contoh nasihat menasihati itu banyak sekali. Nah di dalam 1 Samuel pasal 15-16 misalnya. Ketika Absalom itu anak kurang ajar dari Daud itu berani berontak dan mau membunuh Daud. Oke. Dan kita lihat dalam Alkitab
ternyata penasihat utama dari Absalom itu adalah penasihat senior yang paling dihormati oleh Daud. Nah, orang ini sebetulnya itu namanya Ahitofel. Ahitofel itu kadang-kadang disebutkan so wise, sangat bijaksana. Sehingga kata-katanya itu seperti firman Tuhan. Iya, ada dalam Alkitab. Tapi Ahitofel kecewa sama Daud. Oleh karena apa? Dia itu engkongnya, dia adalah kakeknya dari Batsheba. Ya, sudah bisa membayangkannya. Tidak menyangka bahwa raja yang aku hormati ini memperkosa cucuku, ya, dan kemudian membunuh menantuku. Yang tahu hanya beberapa gelintir orang dan tidak berani. Dilakukan oleh Daud. Dari seorang yang setia kepada Daud, sekarang membenci sekali. Nah, sehingga dia itu menjadi penasihatnya Absalom. Nah, ketika Absalom itu kemudian itu mulai menduduki ya kan istana dari raja, Daud kan terusir lari sebelum ada peperangan itu. Oke. Lalu Ahitofel itu memberi nasihat kepada Absalom. Yang terbaik yang kamu lakukan supaya raja yaitu ayahmu Daud itu akan kehilangan pamor seumur hidupnya. Yaitu apa? Semua gundik-gundiknya ditinggal ini, kamu setubuhin di muka rakyatmu. Luar biasa ya. Jadi itu yang dilakukan Ahitofel dan Absalom melakukan, saudara. Jadi nasihat, bahkan dari orang yang sangat wise, kita perlu hati-hati sekali. Nah, di dalam satu raja-raja, dua raja-raja, nanti saudara akan ketemu. Anak dari Sulaiman itu adalah Rehabeam. Nah, Rehabeam pada saat dia mengambil tahta, kemudian dia minta izin kelompok orang tua-tua yang bijaksana dengan kelompok teman-teman. Ya, bagaimana aku ini menghadapi akan rakyatku? Ya, kelompok orang tua itu mengatakan dengan bijaksana. Kamu cintai rakyatmu. Ya, kamu bantu rakyatmu. Kamu harus sabar kepada rakyatmu. Kamu turun ke jalan. Okay? Tapi anak-anak muda ini lain. Ya, nasihat mereka itu. Kamu jangan sampai menjadi budak rakyatmu. Kalau dulu papaku Salomo itu menghantam kamu itu dengan cemeti, aku akan menghantam kamu itu dengan cemeti yang ada durinya itu. Bayangin. Akhirnya betul-betul Rehabeam itu exercise naturnya sebagai pemuda, saudara. Dia menggencet rakyatnya. Akhirnya negara itu pecah jadi dua. Jadi nasihat, hati-hati saudara. Bahkan kalau saudara mau melihat, tidak semua nasihat dari Rasul itu baik. Nah, kenapa begitu? Alkitab ini begitu jujur saudara. Sehingga kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 7, Rasul Paulus ini yang salah tafsir. Bahwa Kristus akan datang kembali, segera. Sehingga dia mengatakan, kalau kamu ya kan sekarang itu belum menikah, jangan menikah. Oleh karena kalau menikah, nanti pikiranmu itu hanya untuk istrimu, untuk keluargamu. Sehingga kamu tidak bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Bayangin ini. Dan ini dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 7. Aku minta supaya kamu seperti aku. Tapi dia kemudian sadar. Dia menulis, ini pikiranku sendiri. Nah, hati-hati ya. Lalu ada kalimat berikutnya lagi yang mengatakan, tetapi kalau for sure dari Tuhan, aku ngomong kepadamu kalimat-kalimat ini. Kalau sudah menikah, ya kamu cintailah suamimu dan istrimu. Dan keluargamu. Dan itu tuh hal yang baik. Jadi saudara ada kalimat tadi. Ini pikiranku sendiri. Jadi ada dalam Alkitab loh. Tapi Alkitab ini sebagai firman Tuhan itu ajaib sekali. Oleh karena apa? Begitu jujurnya supaya kita itu mengerti. Bahkan penulis Alkitab pun itu mempunyai awareness. Bahwa kalau dia kasih nasihat. Jangan-jangan keluar dari pikiranku sendiri. Bukan merupakan wahyu dari Roh Kudus. Oke. Jadi sekarang kembali kepada topik kita.
Jadi pada saat kita memikirkan mengenai topik ini, menilai, memikirkan kembali setiap nasihat. Kenapa begitu? Saudara, oleh karena kita sebagai orang Kristen, kita percaya hidup kita bukan milik kita sendiri. 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 7, 2 kali Rasul Paulus ngomong itu very clear. Kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Hidupmu bukan milikmu lagi. Nah, jangan kamu mengatur hidupmu tanpa pertolongan dari Tuhan. Tanpa nasihat dari Tuhan. 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahkan kamu makan minum pun mestinya kamu itu sadar. Kamu membutuhkan wisdom dari Tuhan. Oleh karena tidak ada bagian dari hidup ini yang saudara boleh atur sendiri. Makanya di dalam Yakobus pasal yang ke-6. Itu kan pernah dikatakan, pasal ke-4. Pernah dikatakan kalimat seperti ini. Jangan kamu ngomong, oh aku punya duit. Ya, aku akan menanamkan itu di kota anu. Aku tahu menurut perhitunganku bakal cuan. Ya, bakal untung. Alkitab mengatakan siapa kamu? Kamu mau memanipulir, memperbudak Tuhan untuk rencanamu sendiri? Hati-hati. Uangmu itu hanya titipan. Kamu mesti tanya Tuhan, uangmu boleh enggak? Dan kenapa boleh, kenapa tidak? Ditanamkan di sana. Oleh karena kamu itu bukan milikmu sendiri. Kenapa kamu tidak tanya? Tuhan, aku punya pikiran begini, benar apa enggak? Tuhan tolong beri kepadaku wisdom supaya aku bisa mengelola sebagai steward. Itu artinya sebagai penata layan semua hal yang dipercayakan Allah kepadaku. Termasuk duit ini. Jadi diingatkan. Jadi kalau kita tuh memikirkan mengenai topik ini, saya percaya ini tidak kebetulan hamba Tuhan memilih topik yang kayak gini. Nah, cuma kita mulai masuk sekarang. Pada saat kita berpikir menilai kembali sebuah nasihat. Apa yang saudara pikirkan? Yang pertama, saya akan terpaksa harus membuka semua bagian Alkitab. Gitu loh. Membuka semua bagian Alkitab, saya baru tahu. Oh, nasihat itu ternyata mempunyai dua possibility. Ya. Nasihat yang Tuhan izinkan punya dua kemungkinan. Yang pertama, nasihat Tuhan sediakan sebagai common grace. Itu artinya apa? Sebagai anugerah Tuhan yang umum. Apa maksudnya? Ya, Tuhan itu menghargai manusia. Sehingga manusia meskipun orang bukan Kristen, tidak kenal Allah pun, manusia itu diberikan hati nurani dan kemampuan untuk mengenal kebenaran. Meskipun terbatas. Nah, anugerah umum ini jangan kamu anggap bukan dari Tuhan. Anugerah umum itu from God. Diberikan kepada manusia supaya hidup di dunia ini, hidup di dalam wisdom umum yang membuat hidup ini bisa dihidupi dengan baik. Bangsa manapun di dunia kenal, ya kan, membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Mengatur hidup supaya hidup ini hidup yang baik. Semua tahu. Abad yang ke-6 sebelum Masehi sudah muncul agama, ya sekarang menjadi agama dulu Konghucu, ya kan? Dan pakai Lao Tse. Oke. You kalau mau ikutin nasihatnya, waduh. Berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam ini, saudara. Mengajarkan moral dan etik yang baik sekali. Membangun integritas jiwa manusia. Baik sekali, jujur, bersih. Jangan bohong, jangan memanipulir orang. Ajaran dari Konghucu sampai menjadi agama Konghucu. Abad keempat sebelum Masehi sudah kenal triumvirat. Orang-orang Yunani itu ada namanya Socrates, oke? Plato,
Aristoteles, Socrates ini hebat sekali saudara. Dia itu tidak kasih nasihat dalam bentuk formula. Dia memberikan nasihat untuk mengasah ketajaman pikiranmu. Sehingga dia mengatakan setiap orang mesti belajar bertanya. Jadi nasihatnya itu bertanya, saudara. Disebutkan sebagai Socratic method. Ya, kamu mesti tanya setiap kali ngomong sama orang. Ya. Kenapa begitu? Untungnya apa, ruginya apa? Siapa yang permulaan itu ngajarin kamu ngomong seperti itu? Ya. Bagaimana kalau possibility-nya berubah? Wah, bertanya. Dengan bertanya terus, manusia makin wise, makin wisdom. Ya, oleh karena apa? Melalui pertanyaan, manusia itu terpaksa menstimulir critical thinking-nya. Makin mikir dia. Oh, mulai bertanya, manusia itu bisa membangun konsep. Melalui bertanya, manusia masuk di dalam apa? Membangun moral dan etik yang baik. Ya. Jadi mulai bertanya, manusia mulai tahu naivete dalam diri sendiri dan orang lain. Wah, cara berpikir tadi naif ini. Naif berikut. Nah, ini membuat manusia itu terus berkembang. Sehingga pikiran Socrates itu menghasilkan pemikir-pemikir seperti Hegel dan sebagainya mengatakan ya kalimat gitu ya. Kalimat seperti ini. Tesis, antitesis. Ya. Hidup ini selalu manusia punya pikirannya sendiri, ada tesisnya. Tapi nanti kalau you mau open, you nanti menemukan pikiran orang lain yang tidak sesuai dengan pikiranmu. Nah, terpaksa terjadi disequilibrium. Ya, sehingga kamu terpaksa menemukan another thesis. Ya, tesis, antitesis, sintesis. Akhirnya kamu itu akan menemukan sesuatu yang baru. Yang tadinya berbeda dengan itu. Kan begitu. Oleh karena apa? Oleh karena manusia itu makhluk yang rasional. Ya, itu Descartes itu mengatakan cogito ergo sum. Manusia itu adalah thinking being. Manusia itu makhluk yang terus berpikir. Jadi saudara ini yang ada di dalam dunia. Sehingga yang namanya common grace. Wisdom dari common grace. Saudara hargai. Saudara lihat saja. Ya. Dunia agama-agama semuanya itu baik. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Semua mengajarkan wisdom. Agama Buddha itu luar biasa. Sekarang itu berkembang itu dengan baik sekali melalui Master Cheng Yen. Itu dari Ceci, Buddha Ceci. Tanggal 22 Desember yang lalu. Itu Munawar. Yaitu adalah Gubernur Aceh. Ya, datang ke Jakarta. Apa cari Prabowo? Enggak. Apa cari siapa? Enggak cari siapa-siapa. Cari orang Buddha. Ketemunya di mana? Buddha Ceci ketemunya di Pik, Pantai Indah Kapuk. Ngapain Gubernur Aceh ini jauh-jauh datang? Oleh karena keadaan yang waduh, bukan cuma longsor, wah tanah itu sampai tertimbun lumpur, bayangin apa itu rumah-rumah tertimbun lumpur. Waduh, hopeless. Oke, minta tolong siapa? Pertama kali muncul itu minta tolong bukan pemerintah loh. Orang Buddha Ceci. Ketemu di Pantai Indah Kapuk. Ya ketemu itu mereka ngomong apa? Bantu kami. Dirikan rumah 1000 untuk rakyatku di Aceh. Ini orang-orang Ceci ini pimpinannya itu hanya ketemu itu kira-kira 10 menit. Mereka sedih. Langsung mereka jawab. Kami siap. Bukan cuma memberi 1000. Kami akan bangunkan 2500. Ini Buddha. Setiap hari kalau you baca itu lihat akan apa TV Dai. Nah, bukan Dai sebenarnya, Dai, ya kan? Itu ngajarin apa? Itu Master Cheng Yen yang sudah tua, yang sakit-sakitan itu, setiap hari menemukan, ya kan? Dia sebutkan kalau di situ itu jingxi, itu saya tidak tahu kenapa. Itu reflection of wisdom. Selalu ada kata-kata mutiara, saudara. Dia karang sendiri, dia menemukan sendiri. Semuanya bagus. Luar biasa, saudara. Jadi dunia ini kayak gini.
Saudara jangan anggap enteng, lalu saudara mengatakan, saya tidak mau belajar yang diajarkan Buddha. Loh, Alkitab mengajarin. Musa itu sama Tuhan dipersiapkan menjadi pemimpin, belajar dari siapa? Dari orang Mesir, saudara. Lalu Daniel, Sadra, Mesa, Abednego dipersiapkan menjadi pemimpin. Belajar dari siapa? Tuhan menitipkan kepada orang Babilonia. Iya. Dan kalau saudara mau lihat, kenapa Tuhan yang maha kaya, Israel itu maha kaya di bawah Salomo. Kenapa Tuhan mengizinkan bait Allah itu, yang bangun itu lebih dari 60% bahannya itu. Dari Libanon. Raja Hiram bukan orang percaya kepada Yehova. Kenapa begini? Oleh karena di mata Tuhan, all truth is God truth. Jadi kebaikan yang dititipkan melalui orang Islam, orang Buddha, orang Hindu. Kebaikan Allah. You mesti respect dan terima. Jadi jangan menjadi orang-orang Kristen yang menilai setiap nasihat. Wah kalau itu bukan Kristen aku tidak mau. Bodoh sekali saudara. Oleh karena di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri dikejar-kejar larinya kemana? Ke Mesir. Kenapa kok Mesir? Kenapa enggak buatlah di Yerusalem aja? Allah kan bisa protect. No. Tuhan ingin menyingkapkan bahwa ada sumber wisdom sebagai common grace. Anugerah umum. Oke? Tetapi ada sumber wisdom yang disebutkan special grace. Jadi itu kita baru mulai harus waspadai. Common grace wisdom ini kadang-kadang itu menjadi sangat mengagumkan sekali. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 13 kita akan ketemu orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi bisa punya wisdom demi menyelamatkan orang lain. Rela mati dibakar. Ada dalam 1 Korintus 13 saudara. Ada orang yang punya wisdom gitu ya. Demi menyelamatkan orang-orang fakir miskin yang tidak bisa kerja, tidak bisa nyekolahin anak. Rela memberikan semua harta bendanya. Semua real ini. Ada dalam 1 Korintus 13. Tapi kita mengingatkan. Yang common grace tidak mempunyai nilai kekal di surga. Loh kenapa begitu? Oleh karena itu adalah manifestasi daripada kelebihan dan kebaikan manusia. Tok. Nah sehingga kalau kita berpikir itu merupakan wisdom yang sudah perfect. Berarti tidak perlu Tuhan. Tidak perlu Yesus Kristus yang datang mati untuk kita. Nah sehingga dikatakan beda antara wisdom dari manusia. Dengan buah-buah roh. Buah-buah roh ini yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2. Kamu mesti menginginkan buah roh. Ya itulah wisdom. Nah sehingga jangan kita itu confuse. Meskipun kita itu juga belajar dari orang non-Kristen. Tetapi kita harus menghargai karya Allah yang sejati. Rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya melalui dia itu. Kita bukan cuma diselamatkan masuk surga. Tetapi hidup di dalam dunia ini. Kita itu bisa menghadirkan Kristus. Melalui apa? Kita menghadirkan wisdom yang adalah fruit of spirit. Yang manifestasi luarnya seolah-olah mirip. Makanya kalau sudah membaca 1 Korintus 13. Maka disebutkan kasih agape itu apa sih? Oh kasih itu murah hati. Ya, kasih itu sabar. Oh loh kok podoai? Enggak podoai. Oleh karena ini murah hati sebagai fruit of spirit. Itu lain dengan murah hati oleh karena saya menjadi muridnya Buddha. No, it's different. Oleh karena menjadi murid Buddha itu bisa mengagumkan sekali saudara-saudara. Tetapi tidak mempunyai nilai kekekalan di surga. Nah sehingga seharusnya kita menginginkan apa yang secara spesial Tuhan sediakan bagi kita. Saudara lalu bagaimana kita? Jadi antara orang yang percaya dan yang betul-betul percaya dengan yang tanda petik belum tentu percaya. Perlu kita tahu.
Oleh karena anugerah khusus special grace is only prepared special untuk orang-orang yang percaya. Bukan orang yang setengah percaya. Loh kenapa Pak Yakub jawab itu? Oleh karena saudara perlu tahu dulu. Bahwa anugerah khusus yang Tuhan sediakan hanya diberikan kepada orang yang betul-betul percaya. Nah, apa itu percaya? Saudara mengaku sebagai percaya sama Tuhan Yesus. Betul saudara percaya sama Tuhan Yesus? Gimana saudara tahu saudara percaya sama Tuhan Yesus? Apa tandanya? Memang ada Alkitab yang mengatakan Kisah Rasul-Rasul pasal 16. Jikalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan diselamatkan. Bahkan di dalam Roma pasal 10, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, kamu diselamatkan. Tapi Alkitab itu kan bukan cuma 2 ayat itu toh. Ada 31.127 ayat. Banyak banget. Ini yang semuanya menjadi pikiran Tuhan yang ingin disingkapkan sama kita. Nah makanya jangan heran. Ada orang-orang yang sudah mengaku dan sudah melakukan. Ya dalam Matius pasal 7 Yesus akan mengatakan nanti ada orang yang datang kepadaku. Dan ngomong apa? Tuhan aku kan sudah bernubuat demi namamu. Berarti apa? Aku sudah bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Aku bahkan sudah bisa mengusir setan. Yesus mengatakan apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan ada kalimat seperti ini. Enyahlah dari depanku kamu pembuat kejahatan. Oh jadi bagaimana ini? Jadi gimana ini orang ini? Kan confused. Kenapa begitu? Oleh karena ada banyak orang Kristen sebetulnya merupakan living Christian. Living Christian itu orang Kristen loncat. Mereka itu setelah menjadi Kristen mereka pikir saya sudah diselamatkan. Saya langsung bisa ini, bisa itu, melayani ini, melayani itu. Padahal belum tentu dia itu mengenal Kristus. Ya, Alkitab itu sangat jujur dan objektif. Paulus mempunyai teman dekat. Dekat sekali bersama dengan Paulus itu melayani. Saya tidak tahu berapa lama. Mungkin 4-5 tahun. Pelayanannya diurapi Tuhan. Rasanya. Tapi dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Nah saudara lihat. Paulus ngomong kepada Timotius kalimat seperti ini. Saudaraku Demas. Rekan pelayananku. Yang sudah terbukti. Melayani Tuhan dan setia selama ini. Sekarang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan aku demi dunia yang dia cintai. Jadi saudara kalau mau melihat fenomena seorang seperti Demas seperti apa? Ini orang yang di dalam hidupnya seluruh gereja mengakui. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang committed melayani. Oleh karena Paulus menyebut itu saudara sepelayan. Demas sampai 3 kali disebutkan dalam Alkitab. Ternyata bukan orang Kristen. Teman dekat dari Billy Graham. Ya, sama-sama terbeban untuk memulai Youth for Christ. Yang sekarang namanya YMCA itu. Orang ini namanya Charles Templeton. Dia lebih gifted dari siapa? Dari Billy Graham. Oleh karena pada usia 22-23 tahun masih muda sekali. Dia sudah bisa kalau khotbah itu attract 2.000 orang. Banyak sekali saudara. Sampai pinjam gudang untuk kebaktian. Tapi orang yang gifted seperti ini. Yang bisa menjelaskan Alkitab itu dengan cara mengagumkan. Saya banyak orang bertobat. Iya. Pada suatu hari itu membaca majalah Life Magazine. Majalah gak lebar penuh banyak foto-fotonya itu. Nah di depan foto itu foto seorang wanita kurus kering lagi membawa bayi yang mati. Lalu tangannya ini memegang batok kelapa. Sambil matanya menengadahkan ke langit. Lalu tulisan besar dari Life Magazine itu adalah apa? Kapan hujan turun? Udah karena lebih dari 3 tahun. Daerah tersebut itu bukan cuma kering. Penyakit itu kemana-mana sudah. Orang mati kadang-kadang itu beberapa mayat itu masih di pinggir jalan. Belum sempat untuk diangkut dikuburkan. Bayangin. Ketika dia buka bagian dalam.
Itu Charles Templeton kaget oleh karena melihat gambar-gambar yang mengerikan. Ada seorang anak kecil yang sudah kurus kering, ya hampir tumbang gitu. Di belakangnya sedang ada beberapa ekor burung gagak yang lagi nungguin. Ini begitu tumbang nanti ya dimakan. Waduh, yang muncul di dalam pikiran Charles Templeton itu apa? Aneh ya. Yang muncul pertama, Tuhan itu ada apa enggak? Benar Tuhan itu ada. Pikirannya terus bergerak ya. Kalau Tuhan betul ada, Tuhan itu betul mengasihi manusia atau enggak? Tuhan itu love, ya, God yang love itu, betul. Pikir, berminggu-minggu saja, sampai mengambil keputusan, aku tidak percaya lagi. Kalau Tuhan itu ada. Jadi ngapain? Aku hanya melanjutkan tradisi, dia mengatakan. Yang sudah diajarkan kepadaku untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia khotbah yang terakhir, itu di hadapan ribuan orang itu, dia mengubahkan dengan topik adalah farewell to God. Selamat tinggal Allah. My reason to reject Christianity. Alasanku untuk menolak kekristenan. Sampai mati, saudara, dia tidak mau kembali lagi. Tidak mau percaya. Ya, seorang teman yang baik sebetulnya. Sebagai wartawan dari New York Times. Dia mengunjungi apartemennya di Manhattan itu. Dia menjadi orang kaya, saudara. Ya, omong-omong gitu ya. Setiap kali ngomong mengenai God, dia mengatakan, I don't want to talk about God. Tidak mau. Sampai yang terakhir ketika dia mau pergi ke lift, ya, pamitan. Dia masih nengok kepada Charles Templeton dan mengatakan, how about Jesus? Mau enggak kita ngomong mengenai Yesus? No, but I miss him. Dia cuma mengatakan begitu. Tapi dia tidak mau lagi percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Nah, saudara bayangkan, ini apa? Gitu. Jadi percaya itu apa? Apa saudara termasuk percaya pada Tuhan Yesus? Bagaimana saudara membuktikan kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus? Saudara percaya dari kata pistis. Nah, itu sebetulnya mempunyai 4 aspek. 4 komponen. Ya, pistis itu. Yang pertama memang percaya itu artinya you mengakui Allah itu eksis, ada. Dan kamu mengakui Allah itu maha kasih, maha adil, maha besar, maha kuasa, maha. Oke? Percaya? Percaya yang pertama itu. Mengenal dan mengakui keberadaan Allah. Sudah selamat? Oh, Alkitab itu mengatakan di dalam Yakobus pasal 2. Ngomong apa? Setan juga percaya. Jadi ini pengetahuan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Tidak menyelamatkan, saudara. Ini hanya pengetahuan yang nempel di otakmu, bahkan di dalam hatimu. Tapi tidak mengubah, tidak menjadi bukti percaya. Kenapa? Setan juga percaya. Cuma tidak mau menyembah Allah. Nah ini. Ayo itu tahapan pertama, banyak yang sudah living ya menjadi orang Kristen mau proving. Ya dengan cara melayani, dengan cara menginjili, dengan cara apa. Oleh karena apa? Semua kegiatan religiosity selalu self-fulfilling. Membuat orang itu kemudian merasa, ya betul, aku ini betul-betul dipakai sama Tuhan. Hati-hati loh. Oleh karena ini living. Di sini itu perlu ada penjelasan lagi. Jadi orang yang percaya mengenai God itu eksis, betul ada. Dan dia maha. Itu tidak cukup. Dia mengutus putranya yang tunggal. Betul, setan juga tahu dan tahu bahwa itu betul-betul. Oke. Jadi percaya yang kedua, pistis itu harus dibuktikan. Saudara itu mengenal firman-Nya atau enggak? Loh, apa itu? Oleh karena firman Tuhan itu bukan ini, baca Alkitab lalu firman Tuhan. Saudara baca setiap hari. Saudara cuma membaca sebagai buku yang kamu percaya sebagai firman Tuhan. Firman Tuhannya bagaimana? Nah ini menjadi masalah. Oleh karena apa? Ternyata Alkitab itu berisi firman Tuhan yang tersembunyi. Yang harus kita temukan. Yang harus kita gali.
Makanya ada ribuan firman Tuhan, mungkin orang Kristen belum pernah kenal. Nah, ini menjadi masalah. Oke. Saya kenal seorang tokoh. Dia punya istri itu selingkuh. Nah, dia ngomong dengan saya, Pak Yakob, saya sudah 3 tahun nih, tidak kuat. Aku sudah ingatkan. Dia sneaking itu ketemu pacarnya. Jadi aku tanya kepada pendeta besar di Jakarta. Bagaimana ini? Boleh enggak aku divorce? Cerai. Pendeta itu mengatakan, Alkitab ngomong apa? Apa yang sudah disatukan Allah. Jangan kamu ceraikan. Kecuali sebab zina. Nah, pendeta itu mengatakan, kecuali sebab zina. Jadi pendeta itu setuju. Kalau memang sudah diingatkan, dia tetap selingkuh, kamu boleh cerai. Saudara, saya terima WA orang ini di mobil saat itu. Saya mengatakan stop, jangan ikuti kata pendeta besar itu. Loh, Pak Yakob jangan membuat saya bunuh diri dong. Saya tidak kuat. Oke, tapi jangan, stop. Jangan ikuti dulu. Saya mau jelaskan sama kamu. Oke. Kamu mengambil ayat itu dari mana? 1 Korintus pasal 9. Apa itu? Matius pasal 19. Apa itu? Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan kecuali sebab zina. Itu dalam bahasa aslinya mi epipornea. Oke? Jadi terjemahnya betul enggak? Betul. Tapi pengertiannya enggak boleh kayak gitu. Kenapa enggak kayak gitu? Saya ingatkan, kamu coba teruskan ayat itu. Ayat setelah mengatakan kecuali sebab zina, ayat berikutnya ngomong apa? Semua murid kaget. Loh kok kaget? Lalu murid-murid itu ngomong apa? Kalau gitu lebih baik jangan kawin. Loh, jadi ini reaksi murid ini menarik ya. Kenapa begitu? Dan lanjutannya Yesus ngomong apa? Memang bagi manusia tidak mungkin. Kamu tidak mungkin kuat. Tetapi tidak bagi orang percaya. Nah, yuk kalau membaca Alkitab itu diteruskan. Jadi jangan cuma ayat itu toh. Berarti ayat itu tidak boleh diterjemahkan mi epipornea itu kecuali sebab zina. Jadi kalau istrimu berzina boleh cerai. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Oleh karena Yesus juga mengatakan zina itu apa sih? Bahkan kamu melihat orang perempuan bukan istrimu dan kamu itu berimajinasi. Kamu sudah berzina. Betul, boleh cerai oleh karena itu. Hati-hati. Dan pada saat itu, sebetulnya ada 3 rabbinic school. Yaitu adalah orang-orang Farisi dan itu membangun akan sekolah-sekolah rabbinik. Namanya Hillel, Shammai, segala. Sudah ngajarin gitu loh. Mempermudah perceraian. Jadi kalau kamu bosan sama istrimu, kamu boleh ganti rugi sama mertuamu. Cerai. Bosan kok aku. Bahkan jika istrimu manggang roti gosong, kamu boleh cerai. Itu sudah dia berikan oleh orang-orang rabbinic school. Oke? Kalau di dalam keadaan seperti itu, Yesus menambahkan satu lagi tambahan. Kalau istrimu berzina, kamu boleh cerai. Kira-kira murid-murid itu kaget? Tidak ada yang kaget. Mereka akan mengatakan, haleluya, setuju aku. Kan begitu. Nah berarti kalau kaget, tidak mungkin ayat itu boleh diterjemahkan begitu. Nah, berarti mi epipornea, mestinya terjemahnya apa? Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Bahkan jikalau istrimu berzina. Kaget semua. Makanya Yesus mengatakan memang bagi manusia tidak mungkin. Tapi panggilan iman itu menggantungkan pada kekuatan Allah. Bukan pada perasaanmu sendiri. Aku tidak kuat. Tidak bisa. Iman itu membuat kamu harus nempel sama Tuhan Yesus. Oleh karena dia nanti memberikan way out. Yang kita tidak tahu caranya gimana. Iya. Jadi saudara kita lihat. Ini yang namanya firman. Jadi kalau saudara cuma membaca Alkitab. Ya kan, percaya Tuhan itu. Iman, kita percaya kepada Allah,
yang eksis. Ya apa adanya. Boleh, tapi tidak cukup. Setan pun percaya yang sama. Yang kedua, saudara perlu kenal firman-Nya. Ada ribuan firman. Aspek-aspeknya luar biasa sekali kompleksnya. Saya tadi pagi cerita, saya mempunyai seorang alumni dari sekolah kami. Ini sudah yang ketiga loh persoalan yang mirip nih. Ya, ini alumni kami kerja di suatu kota, khotbah begini kena stroke. Tuk, jeblak jatuh ya. Bawa ke rumah sakit, udah tidak bisa apa-apa, seperti vegetable. Matanya memerek melem, dengar tidak tahu. Kami semua yang mencintai dia, puluhan orang, doa. Beberapa doa dan puasa. Minta Tuhan, dia masih muda, tolong sembuhkan dia. Kami nunggu ini berapa lama? Sekarang sudah 11 bulan. Iman itu lalu bagaimana? Gitu ya. Bukankah ada ayat yang mengatakan, jikalau kamu minta dengan penuh keyakinan, Tuhan akan mengabulkan kamu. Matius 21. Betul enggak? Betul ada. Betul? Kalau aku minta, Tuhan pasti mengabulkan? Waduh, ternyata Ibrani pasal 11 ayat 1. Itu ngomong, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu punya orang yang kamu kasih sedang sakit. Kamu punya pengharapan Tuhan akan menyembuhkan. Boleh? Boleh, harus. Sampai berapa lama? Selama-lamanya kamu tekun. Boleh. Karena itu memang manusia harus begitu. Ya, iman juga boleh. Oke. Kamu melihat suamimu menyeleweng sudah 10 tahun ini. Ya, kamu berdoa terus sama dia. Minta pertolongan Tuhan. Boleh enggak? Boleh, harus. Tapi ingat. What man hope for. Yang manusia butuhkan. Itu juga dibutuhkan oleh orang Islam, orang Hindu, orang Buddhis. Orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Dan lebih ajaib lagi. Ternyata orang Islam ada yang sudah kanker stadium keempat. Tuhan juga sembuhkan. Ada orang Hindu yang anaknya narkobaan itu sudah 2-3 tahun. Ternyata juga dipulihkan. Bukan cuma orang Kristen tok yang dapat. Berarti ini berkaitan dengan God's common grace. Itu artinya apa? Anugerah Tuhan untuk semua orang. Nah, kalau iman itu cuma minta Tuhan itu nurutin common grace-nya, berarti kamu lupa yang special grace. Makanya disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 kalimat seperti ini. Iman dasar dari segala sesuatu yang manusia harapkan. Boleh. Tapi iman juga adalah bukti di sini. Segala sesuatu yang Tuhan itu sediakan, yang unseen, yang kamu tidak lihat. Nah, dua ini kamu tarik garis lurus. Iman itu bergeraknya kemana? Kalau iman itu cuma melayani kemauanmu, nah saudara tidak beda dengan orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Suami sedang kanker, aku doa siang malam. Boleh? Boleh. Tapi orang Islam juga podo. Orang Hindu podo. Dan tidak ada formulanya. Oleh karena kamu doa dan puasa, Tuhan mengabulkan. Tidak pernah janji. Aneh. Jadi masalah dengan anugerah umum dan kebutuhan manusia, itu sebetulnya semua orang alami. Tapi khusus untuk kita ada anugerah khusus. Iman bukan cuma dasar segala sesuatu yang kita harapkan, tapi iman bukti. Kita mengalami hal yang khusus, yang sekarang aku tidak lihat, unseen. Nah, seharusnya pada saat kita itu menghadapi orang yang sakit, kita minta kiranya Tuhan sembuhkan. Pada saat yang sama, saudara tanya, Tuhan kalau sampai tidak sembuh, maksudmu apa? Gimana aku tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, sikap iman yang benar itu gimana? Yang kau berikan kepadaku itu apa? Sediakan kepadaku apa? Kita tidak ngerti. Tetapi kita seharusnya itu membuat ini balance. Bukan ke sini terus, tapi kita juga membuka diri kepada pimpinan Tuhan. Makanya Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12. Dia kena yang disebutkan duri dalam daging. Aku minta Tuhan kalau aku sembuhkan aku bisa mengabarkan Injil dengan lebih baik.
Tapi dia minta dengan bertanya. Dan Tuhan yang menyingkapkan. Tidak akan sembuh. Kamu tidak akan kamu sembuhkan. Itu dalam 2 Korintus 12. My grace is sufficient unto thee. Anugerahku untukmu sudah cukup. Jangan minta lagi. Baru Paulus mulai tanya. Jadi yang kau sediakan apa? Kenapa aku tidak sembuh? Maksudmu apa? Baru dia temukan. Justru di dalam kelemahan dan sakit ini. Aku mengalami kekuatan Kristus. Yang tidak mungkin aku alami jikalau aku disembuhkan. Aneh ya. Jadi hal yang spesial disediakan untuk setiap orang percaya. Jadi ini hanya 2 contoh. Bagaimana saudara hidup sebagai orang Kristen, kita membutuhkan sekali bukan hanya wisdom yang Tuhan sediakan secara umum. Tetapi spesial untuk kita. Tuhan menyediakan special grace. Dan hanya kita bisa temukan jikalau kita itu pistis percayanya, bukan cuma tahap pertama. Ya, kenal Tuhan siapa. Tahap kedua, kenal firman-Nya. Tahap ketiga, Agustinus mengatakan kalimat seperti ini. Pada saat orang percaya, itu mulai bisa menerima noticia from God. Itu artinya mulai kenal firman-Nya. Tuhan juga menyediakan asensia. Itu artinya apa? Kekuatan. To rely on. Jadi aku ngerti firman-Mu itu. Dan aku berani untuk nurut. Nah inilah. Jadi pada saat kita itu mengatakan percaya dan nanti nasihat Tuhan itu mulai kita dengar. Jikalau sudah masuk ke 3 ini. Baru sudah akan mendapatkan anugerah. Untuk mengalami bahwa Kristus selalu ready to give. Kapan saja, di mana saja. Yaitu anugerah experience. Bagaimana kita? Yaitu jikalau hidup kita. Itu hidup seperti sarang yang menempel pada pokok anggur. Oleh karena apa di dalam Yohanes pasal 15 kan disebutkan. Aku ini pokok anggur dan kamu kan sarang-sarang. Nempellah kepadaku. Apart from me. Kalau kamu lepas. You can do nothing. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah bagaimana kita abide? Supaya kita yang sudah belajar nurut. Kita mengalami terus-menerus kehadiran Kristus dalam hidup kita. Saudara saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Ini akhir dari khotbah ini. Saya suka oleh karena dia rajin dan pelayanannya bukan main. Ya jemaatnya berkembang dan dia tuh penuh antusiasme yang luar biasa. Saya dalam makan siang itu saya tanya dia. Ya apa hubunganmu sama Tuhan? Ini pertanyaan yang dirasa aneh. Oh baik-baik, ya saya lagi pengucapan syukur banyak. Gitu. Oh ya, jadi saya tanya, apa you ada waktu alone with God? Dia tidak mudeng saudara. Apa kamu punya waktu tiap hari sendiri sama Tuhan? Dia tidak ngerti, saya mengatakan masa tidak ngerti. Beda antara agama Kristen, agama lain cuma satu. Yaitu apa? Agama lain tidak kenal Tuhan. Agama Kristen saja. Jadi agama lain itu cuma kenal Allah. Ya memberikan syariah-syariah. Hukum-hukumnya kamu nurut apa enggak. Gitu loh. Tapi agama Kristen itu adalah percaya Allah kita itu personal God. Dia mengerti? Allah yang pribadi. Yang ingin ngomong-ngomong dengan kamu. Makanya dia mengatakan kamu ingin berdoa. Itu artinya pengen ngomong-ngomong sama aku kan. Masuklah dalam kamarmu. Kunci kamarmu. Berlutut di sana. I want to talk to you. Aku mau bicara dengan you. You lakukan. Ini intinya saudara. Jadi saudara kalau sebagai orang Kristen. Apalagi hamba Tuhan tadi yang saya sebutkan. You tidak punya kesadaran. Allah kita itu personal God. Jadi dia menunggu kita untuk omong-omong sama kita. Bagaimana you akan mendapatkan nasihatnya? Wisdomnya, bagaimana kamu dapat? Tidak mungkin. Jadi harus setiap hari ada waktu. Ini masalah spiritual. Jadi jangan jadikan ke gereja ini cuma agama, saudara. Agama tidak memberi jaminan apa-apa. Mulai belajar membuka diri. Ya, katakan sendiri dengan Tuhan, gitu ya. Tuhan ini aku. Pikiranku kacau kemana-mana. Aku banyak maunya, aku juga tidak tahu bagaimana menyusun pikiran yang benar. Tuhan,
tenangkanlah jiwaku. Tolong supaya aku mendengar suaramu. Nah, ini adalah experience yang keempat. Jadi pada saat saudara-saudara itu berpikir mengenai menilai kembali sebuah nasihat. Hari ini kita belajar apa? Jadi nasihat bisa juga diberikan oleh dunia, oleh karena ada hal-hal yang umum. Tetapi secara khusus Tuhan memberikan special grace, anugerah khusus untuk setiap orang yang menjadi miliknya. Nah, mulailah dengan saya menjadi orang-orang yang mencari Dia. Di rumah nanti saudara, jangan bareng suami istri, sendiri. Saya berlutut sendiri. Dan mulai tenangkan jiwamu. Tuhan, ini aku. Aku tidak tahu akan mulai dari mana. Tapi belajar untuk peka. Dia akan nanti mulai berbicara. Jadi kehidupan kita itu kehidupan di dalam tuntunannya. Jangan kita hanya menjadi orang yang beragama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua lemah. Dan kami tidak terbiasa untuk mengenal dan bergaul dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang personal. Yang memang ingin berkomunikasi dengan kami. Ingin melengkapi kami. Ingin memberikan nasihat. Melalui itulah kami bisa hidup dengan pertanggungjawaban iman. Dengan wisdom yang daripadamu. Dalam setiap hal. Tuhan, tolong supaya kami tidak takut untuk memulai suatu sistem kehidupan rohani. Yang memang kami butuhkan. Dengarkan doa kami dan berkati jemaat ini. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.